Ya Tuhan, bagaimana mereka bisa bergabung denganmu seperti ini? Bagaimana mereka bisa mendengarkan perintahmu? Kedan benar-benar terburu-buru. Dia setuju untuk bergabung dengan Feng Tianxing sebelumnya, tetapi dia telah berulang kali membuat konsesi. Sekarang Feng Tianxing tidak memikirkan aliansi, dan bahkan memiliki konflik dengan keluarga iblis ini. Haruskah dia mengandalkan dia, keluarga untuk melawan bawahan Jie Luo? Bagaimana dia bisa mengatasi begitu banyak bawahan elit? Jika Feng Tianxing dapat bernegosiasi dengan baik, jika Feng Tianxing dapat melepaskan keuntungan yang dia minta, negosiasi ini pasti akan berhasil. Kedan firmly believe in this. Hanya saja ketika Feng Tianxing menoleh untuk melihatnya, ada sedikit penghinaan di matanya. Hanya yang mulia, kekuatan nyata Feng Tianxing saat ini tidak jauh dari level ini, ditambah dengan berbagai metode dan caranya yang tak terhitung jumlahnya, tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Kedan. Tapi penglihatannya jauh lebih buruk daripada Feng Tianxing. Jika bukan karena dia masih memikirkan keluarga Feng Tianxing pasti sudah melakukannya sejak lama. Ini adalah pertama kalinya bagi Kedan melihat Feng Tianxing memandangnya seperti ini. Itu semacam pandangan superior, penghinaan dan penghinaan terhadap makhluk seperti dia. Pada saat ini, rasa keanehan menyelimuti Kedan, dan dia memikirkan apa yang dikatakan saudara keduanya Kecan lagi. Feng Tianxing terlalu banyak berpikir. Mungkin inilah sisi aslinya. Feng Tianxing yang pernah mereka hubungi di masa lalu tidak lain adalah bertindak sesekali. Bermain. Feng Tianxing hanya melirik Kedan, dan matanya langsung melembut. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan tirai cahaya satu persatu. Bersama dengan juru bicara keluarga terkuat, kata Feng Tianxing dengan tenang. Kedan, apakah kamu pernah memikirkan mengapa aku memilih untuk pergi saat itu? Dan mengapa aku tidak berniat untuk bernegosiasi dengan mereka setelah aku kembali? Kamu belum memikirkannya, jadi kamu akan menyalahkanku. Tapi aku yakin ini hanya sementara, dan aku akan menjelaskannya padamu. Pertama, setan-setan ini telah mendominasi keluarga terlalu lama, dan mereka bangga dengan diri mereka sendiri sebagai keluarga. Bahkan jika saya membujuk mereka dengan cara yang rendah hati, saya tidak dapat mengubah pikiran mereka. Saya dapat meramalkannya di masa depan. Dalam waktu dekat, mereka akan melakukannya. Mereka pasti akan menyerang saya untuk merebut kekuasaan. Kedua, jika keluarga ini terhubung bersama, mereka pasti tidak akan mematuhi pengiriman saya. Sekelompok bawahan yang tidak berguna. Tidak, tepatnya, mereka adalah sekelompok jenderal yang tidak mematuhi perintah. Bersedia mengandalkan Demon Rache sebagai demonstrasi. Berdasarkan dua poin ini, tidak mungkin bagi saya untuk bekerja sama dengan mereka, dan tidak mungkin bagi saya untuk berdiri di depan yang sama dengan mereka. Meski mendapat penjelasan Feng Tianxing, Kedan tetap mengatupkan giginya. Tidak, kamu tidak boleh berpikir begitu, kamu pasti punya tujuan lain. Beritahu saya. Feng Tianxing melangkah maju dan datang ke sisi Kedan, mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan bahunya. Tenang, kembali dan pikirkan apakah yang saya katakan itu benar. Jika menurut Anda penanganan saya tidak tepat, saya akan meninggalkan rumah dengan semua tangan saya dalam waktu 3 hari. Saya tidak akan membuat masalah bagi Anda. Menepuk bahu Kedan, Feng Tianxing langsung kembali ke kediamannya. Nyatanya, kali ini Feng Tianxing benar-benar tidak menyangka pertemuan itu akan runtuh secara menyeluruh. Tapi setelah beberapa refleksi, Feng Tianxing juga menemukan masalahnya. Bukannya ada masalah dengan idenya, tapi ada masalah dengan metodenya. Dia merencanakan aliansi sesuai dengan gagasan umat manusia. Lagi pula, di antara umat manusia, Raja Qin adalah aktivitas yang sangat populer. Itu setara dengan semua orang berinvestasi bersama dan berbagi semua keuntungan setelah mengalahkan musuh yang kuat. Keuntungan yang didapat seringkali berkali-kali lipat bahkan puluhan kali lipat dari pengeluarannya. Tapi untuk iblis, mereka tidak pernah memiliki preseden seperti itu. Dalam pemikiran mereka yang kokoh, Raja Qin mungkin tidak bermanfaat, atau bahkan mendapat banyak manfaat. Apa yang mereka lihat adalah kerugian. Bekerja sama untuk mengatasi kemungkinan kerugian besar Galuo, dan ancaman kekosongan yang belum ditangani untuk saat ini. Mereka tidak dapat menyerahkan pohon sebesar Galuo. Jika dia tidak bisa mengalahkan kehampaan sekarang, dia masih bisa menyerah kepada Jie Luo. Tetapi jika dia membentuk aliansi dengan keluarga, begitu Jie Luo mengetahui beritanya, itu sama saja dengan memblokir retretnya. Itu masih belum bijaksana. Feng Tianxing merenungkan kesalahannya. Dia terlalu tidak sabar. Setelah melihat tata letak dan tujuan Jie Luo, dia menjadi tidak sabar dan sangat ingin menemukan kekuatan untuk bersaing dengan Jie Luo. Namun, kemungkinan kontradiksi dalam klan iblis dan kekhawatiran bahwa klan iblis akan diabaikan. Beberapa salah langkah, tapi dampaknya kecil. Alasan utamanya adalah karena setan-setan ini tidak mudah untuk diperintah, dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakan tangan mereka seperti tangan mereka sendiri. Setelah merenung sejenak, Feng Tianxing mengerutkan kening. Apakah aku akan mengikuti jalan lama Jie Luo? Tapi aku jauh lebih lambat darinya. Bisakah aku benar-benar mengejar? Belum lagi fakta bahwa Jie Luo menyusup ke eselon atas ras iblis.
Tetapi bahkan soal melatih bawahannya membuat Feng Tianxing merasakan tekanan besar. Jelas, jika saya ingin mengejar Jia Luo di jalan ini, kesulitannya bisa dikatakan setinggi surga. Kami hanya dapat menemukan jalan lain, tetapi Feng Tianxing belum melihat jalannya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah terus meningkatkan dirinya dan kekuatan bawahannya. Memikirkan hal ini, Feng Tianxing melakukan hal lain yang tidak dapat dilakukan oleh iblis. Dia secara pribadi mengatur ulang sistem latihan ras iblis. Dari tubuh sempurna hingga kondisi kelahiran kembali saat ini, dia dengan hati-hati mencatat tip latihan dari setiap alam kecil dan setiap peningkatan dari alam besar, dan kemudian menyerahkannya ke cahaya malam yang luar biasa. Berikan ini pada Jiang dan minta dia mengirim seseorang untuk menyalinnya untuk dibaca oleh iblis di akademi. Kondisi penghancuran tubuh, kondisi transformasi kepompong, kondisi kelahiran kembali. Saat ini, hanya ada metode latihan dari 3 alam ini, dan metode untuk menembus alam kelahiran kembali. Feng Tianxing masih dieksplorasi. Tapi hal semacam ini adalah yang pertama dari jenisnya di antara para iblis. Dia Yeming hanya meliriknya, lalu membungkuk ke arah Feng Tian dan membungkuk dalam 3 kali. Laksamana Feng memiliki pikiran luas yang tidak dapat kami tandingi. Merupakan suatu kehormatan dalam hidup ini untuk mengikuti Laksamana Feng. Jika Laksamana Feng tidak menyukainya, si Yeming bersedia menjadi bawahan atau pelayan Laksamana, dan bersedia melayani Laksamana Feng dengan setia. Feng Tianxing tersenyum ringan. Ini semua adalah nama palsu. Saya tahu kesetiaan Anda dengan baik, tetapi karena Anda menginginkan gelar hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Mulai sekarang, Anda, si Yeming, akan menjadi jenderal saya di bawah Feng Tianxing. Hubungan antara jenderal dan aku bukanlah hubungan tuan dan pelayan. Selama perang, hubungan diperlakukan sebagai pengiring. Bagaimana kalau bergaul sebagai teman di luar perang? Identitas yang diciptakan semata-mata untuk si Yeming ini menggerakkan si Yeming lagi. Sebagai ras iblis yang berbeda, si Yeming menginginkan status yang sama lebih dari ras iblis lainnya. Sekarang apa yang dia inginkan ada di depannya. Feng Tianxing memang sepadan, dan pilihan aslinya memang tidak salah. Terima kasih Laksamana. Bawahan ini akan mengirimkan barang-barang itu kembali ke akademi. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Kamu tidak perlu terburu-buru ke sini setelah kamu kembali. Mungkin ada perubahan di sini. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya.